Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Panceng, Bapak Abdul Fatah, yang insya Allah nanti kalau jenengan mau nikah insya Allah diwakili oleh beliau selaku pegawai pencatat nikah atau penghulu di KUA Kecamatan Panceng. Yang saya hormati teman-teman di KUA Kecamatan Panceng, penyuluh KUA Kecamatan Panceng, ada Pak Haji Raden, Pak Haji Tajun Nasir, Pak Wajah Onur Rafiqo, semua staf yang ada di KUA. Alhamdulillah pada pagi hari ini panjenengan semua bukan diatur ya, panjenengan semua ada di sini dalam rangka melaksanakan bimbingan perkawinan mandiri. Oke Bang ya? Yang nanti selanjutnya, tahapan selanjutnya nanti akan verifikasi datanya, nunggu Bapak Kepala KUA, sembari menunggu jeda waktu kita manfaatkan untuk memberikan sedikit pemahaman tentang bimbingan perkawinan, ya Pak ya. Nanti insya Allah langsung akan disampaikan atau diisi oleh Pak Raden, terus kemudian Pak Tajun, terus Bu Aunur Rafiqo. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini yang cerah ini, yang semangatnya, yang senyumannya merekah semua ya. Saya kok hari ini hari Senin kok tiba-tiba datang loh, kok banyak pasangan muda-mudi, kok banyak yang senyum-senyum hari ini. Kira-kira sudah pasti tanggal hariannya sudah beres ya, sudah oke ya. Mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan jenengan akan melakukan akad nikah. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan kitab, dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan panjenengan sedoyo lancar semua, terkabul, terus kemudian tidak ada halangan apa-apa. Biniati doa wal qabul. Wassalamu bijahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Oke, selanjutnya saya persilakan fasilitator nasional Bapak Haji Raden Jamal untuk menyampaikan bimbingan perkawinan ke penyelenggara. Saya harap untuk kira-kira 1 jam ke depan 30 sampai 60 menit jenengan sementara pikirannya jangan terkooptasi atau jangan mikir yang di lain selain acara kita pada hari ini ya. Untuk sementara aja. Nanti karena saya insya Allah materi ini penting untuk panjenengan semua, bukan untuk kita, untuk panjenengan. Oke, Pak ya, yang belakang ya, siap nih, siap menerima ya. Monggo Pak Raden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Manten-manten semua yang sedang berbahagia. Yang pertama tentu kami ucapkan selamat. Sebentar lagi akan mengarungi hidup baru. Kenapa dikatakan hidup baru? Karena suasananya memang baru. Yang sebelumnya makan sendirian, yang sebelumnya tidur sendirian, yang biasanya kemana-mana sendirian, begitu keluarga baru jadi tidak sendirian. Mangan ditemani bojone, turu ya ono sing ngelus-ngelus, bepergian juga ono sing ngerakut. Nah, jadi kelihatannya enak nanti. Insya Allah kalau nanti terbina keluarga baru, insya Allah enak. Enak apa gak enak ya kira-kira ya? Harus enak. Enak apa kira-kira gak enak ya? Kok sawangannya gak meyakinkan di sini? Enak nggih? Enak lah. Masa suami istri gak enak? Ngapain diperjuangkan kalau nggak enak yo? Kalau nggak enak nggak usah diperjuangkan, harus bubar aja yo. Karena enak makanya perlu
perjuangkan lah jeneng lah bener-bener berjuang toh. Wis berjuang bondo, berjuang ketemu karo morotua, calon morotua, berjuang macam-macam. Maka perjuangan yang begitu sulit ya harusnya kemudian menciptakan keluarga yang enak, nyaman, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kami ucapkan selamat, mudah-mudahan nanti acaranya lancar, rangkaian nikahnya tidak ada halangan suatu apapun, ijab kabulnya juga lancar. Iki sing lanang-lanang kira-kira siap ta sing lanang-lanang iki? Siap nggih? Masya Allah. Kok jenengan kok langsung siap ngoten nggih? Semangat Pak. Ayolah, semua baru semua toh? Pengalaman baru apa ada yang sudah pengalaman? Sudah. Oh sudah. Alhamdulillah. Sudah berapa kali? Satu kali nggih. Ya, bagi yang sudah pengalaman ya tentu sharing kita nanti ya tentu dianggap guyon aja lah ya, dianggap apa? Bagus duwe pengalaman kok gitu ya. Ini khusus yang belum jenengan sudah pengalaman belum ini? Belum, Pak. Jenengan? Belum. Nih, belum mungkin nanti mudah-mudahan penasaran. Nek sing wis pengalaman ya wis ngene kuwi. Tapi pasti ada suasana yang baru gitu. Biasa baik. Biasa. Waduh, terus pundi? Mbak pasawangane Palembang. Oh, Palembang. Enggak ngerti bahasa Jawa? Oh, jenengan iki. Aku dokter. Oh, jauh sekali Palembang. Malaysia. Oh, gitu. Iya. Tanya satu-satu. Palembangnya mana? Palembangnya mana? Kayak Mas, nggak ngerti blas apa ya. Aku ngerti ini panceng tok. Ya, jadi mudah-mudahan nanti keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya lancar, kerjanya lancar, usahanya lancar, banyak anak. Loh, amin masih cito ini. Kok sama kan dikasih banyak anak? Lah masih pengen nambah lagi nggih, anak nggih? ingin apa? Pengen ya? Suami baru. Oh iyalah. Baru anak baru. Ya tentu setiap saya binwi seperti ini berpesan pada yang sudah berpengalaman, tolong nanti jangan bandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau bahaya kok dibanding no. Harus, Pak. Hah? Harus dibanding no. Waduh. Pengalaman. Ya, karena yang namanya pasangan itu ada kelebihan, ada kekurangan nih, mesti. Engko nanti dieling-eling sing apik-apik. Jangan abiyen kok yang dulu kok enak begini, sekarang kok seperti ini. Enggak boleh ya. Kadang kan nggak apa-apa. Masalahnya nanti kalau membandingkan itu khawatirnya jadi problem, ya kan? Problem. Dan laki-laki itu paling nggak senang kalau dibanding-bandingkan. Perempuan juga begitu, pasti nggak senang. Sama ya, nggak senang. Nah, menurut jenengan, saya nggak bicara yang enaknya. Tadinya saya akan katakan kan mesti enak kan nikah itu, mesti enak. Saya hanya ingin tanya, kira-kira nanti di pernikahan itu yang membuat tidak enak itu apa? Ataukah enak terus? Kira-kira ada nggak yang membuat rumah tangga itu tidak enak, tidak nyaman? Nah, ini yang pengalaman Bos Bundi, gimana? Kalau nggak sependapat, maksudnya kan ya nggak enak.
dalam rumah tangga kan apapun yang kita alami, apapun harus berbagi lah, susah senang, salah jangan dipendam sendiri ataupun mencari kesenangan dengan orang lain, bercurhat dengan orang lain itu tidak boleh. Bahaya. Nah, Oh gitu ya. apapun kan cakapnya sama dua orang lah, selesaikan macam mana. Setiap ada masalah diselesaikan berdua, gitu ya. Mas gimana, setuju? Setuju. Setujunya gimana? Bukan punya masalah saya, Pak. Ayo. Setuju aja daripada itu apa? Ada Daripada gaduh. Yang penting senang selesaikan masalah lah. Senang, susah dirasakan berdua. Kalaupun ada masalah diselesaikan berdua. Yang baru-baru setuju? Tanya aja satu-satu. Nah, kira-kira yang membuat rumah tangga tidak enak, tidak bahagia itu apa kira-kira? Mungkin omongan orang. Omongan orang. Omongan orang gimana maksudnya? Kata-kata Mas Le. Ekspektasi orang atau omongan orang. Kalau omongan pasangan enggak masalah. Aman ya. Yakin? Ya kurang yakin sih. Pasangan ya. ya. Temannya. Dari Teman Sama kuliah. kok ketepangan bareng. Ya langsung aja. Sengaja bareng. Berdasarkan pengalaman itu, rumah tangga lebih banyak masalah ditimbulkan oleh pasangannya masing-masing. Setuju jenengan? Jadi banyak masalah dalam rumah tangga itu dipicu oleh pasangannya masing-masing. Kalau sekarang kalian masih kenal, masih belum berhubungan, masih belum sah suami istri, apa yang kalian terima, apa yang kalian dapatkan, itu yang baik-baik saja dari pasangan kalian. Percaya enggak? Percaya? Pernah enggak jenengan makan berdua terus kentut pasangan ini? Pernah. Banter kayak bisa. Terus komentari. Yes, biasa. Biasa. Jadi saya ingatkan bahwa berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah itu, boleh jadi masalah yang paling utama itu muncul dari pasangannya masing-masing. Kenapa? Karena kita tahu dua orang ini kan punya karakter yang beda-beda. Laki-laki perempuan karakternya beda. Rambutnya aja beda, mukanya beda, pikirannya beda, hatinya beda, keinginannya beda, semua beda, tapi dijadikan satu. Tidak hanya satu rumah, tapi satu kamar. Ayo, kira-kira dua orang yang berbeda dijadikan satu kamar, kira-kira susah nggak menyatukannya? Susah nggak? Susah? Susah. Maka nanti ketika berumah tangga itu yang paling pokok itu adalah bagaimana untuk menciptakan ketidaksinkronan itu, yang paling pokok itu yang pertama harus menurunkan ego. Salah satu yang harus dilakukan. Setuju? Gimana? Kok langsung ego mereka gimana? Karena kalau egonya sama-sama keren yang pastinya bergaduh ke apa harus saling memahami lah. Kalau macam kita nada tinggi dia pun tinggi, saling sadar ada satu yang menerima dulu lah. Nanti sudah suasananya dingin apa macam mana baru diceritakan balik. Iya. Setuju kan ya? Jadi
yang muda-muda ini. Halo, yang muda-muda. Ya, saya juga pernah muda. Anak saya seusia kalian mungkin, yang pertama kuliah. Jadi yang paling pokok nanti dalam rumah tangga itu bagaimana memanage ego. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Sinten? Mary. Mbak Mary itu bagaimana ego itu harus saling turun. Kalau ego kalian itu saling tinggi, contoh. Yes. Contoh umpamanya. Yang satu pengen makan ke restoran. Yang satu pengen makan di rumah saja. Ayo. Ini kalau nggak egonya saling diturunkan, bisa rame. Ya nggak? Sendiri lah makanya rasanya. Iya. Di rumah aja. Yang satu pengen ke restoran, yang satu pengen di rumah saja. Umpamanya sing wedok, Mas, aku bosan sekali nang restoran, masuk nang omah terus. Sing lanang, moh capek pegel, mangan cukup di rumah. Ayo, kira-kira gimana? Beli makanan terus dimakan di rumah. Nah, yang istrinya pengen keluar, boring di rumah kok. Oh, yang perempuan pengen di luar. Mangan segoe nang omah. Digomet tuwak ning omah. Piknik berarti nang Jawa. Lo gak bisa kan? Prakteknya gak bisa ya? Yang sepatutnya mengalah perempuan, sebab ada jawaban laki-laki penat itu kena kita ingat, sebab dia sudah kerjakan, mungkin dia balik kerja memang Ya kalau penat. setiap hari alasannya Boleh. begitu gimana? kalau setiap hari ya nggak mungkin mestilah dia ikut Ya udah mungkin 3 saja. kali kan. Kadang-kadang Artinya ada ego yang harus diturunkan, baik perempuannya maupun laki-laki. Boleh jadi karena sayangnya yang laki-laki, ya wis gak apa-apa aku capek tak bilang-bilangi. Ada yang seperti itu. Tapi prinsipnya harus ada yang mengalah. Itu contoh yang paling kecil. Ya enggak? Nah, contoh lagi. Ada kebiasaan pasangan kalian yang tidak kalian sukai. Contoh. Paling sederhana. Laki-laki umpamanya. Begitu datang kerja, kemudian peralatan kerjanya ditaruh sembarangan. Umpamane. Sepatu dari kantor, kemudian ditaruh di keleleran di depan umpamanya. Sementara yang perempuan seperti itu nggak suka, mestinya kemudian ditaruh di tempat sepatu. Tapi yang namanya kebiasaan nggak semudah itu merubah. Berkali-kali diingatkan, saya tetap begitu. Nah, kira-kira gimana, Pak? Momen pasangan jenengan seperti itu. Nah, gimana? Kira-kira? Satu-satu ya, gantian nanti. sekali 2 kali dibilangi dulu, diingetin, pokoknya setiap itu diingetin terus. Misal dari diingetin itu nanti kelamaan ya bakal capek sendiri Pak, terus bakal kebiasaan juga mulai naruh di rak sepatu. Ya, belum tentu, kebiasaannya susah dirubah. Gimana Mas? Kan tadi Pak harus menurunkan Iya. egonya. Ya siapa tahu belum dibeliin rak sepatu kan Pak Mat. Ah. Nanti keleleran Pak. Artinya dalam kenyataan nggak semudah itu. Betul nggak? Nggak semudah itu. Orang kalau sudah terjentok dengan capek pikiran, capek fisik,
terus lihat kondisi nggak beres, itu pengennya emosi. Dan ada saja kemudian bojo orang gatekno. Wah, spontan ngomong begitu. Yang laki-laki datang, dengar. Apa? Ngomong apa? Ngkarek. Ndaru ngono kok gak gelem. Bojo iku kudu taat. Kira-kira ngono enggak? Mulai. Enggak loh. Artinya sekali lagi bahwa dalam rumah tangga itu yang nanti yang banyak jadi menimbulkan masalah itu adalah pasangannya masing-masing. Itu harus dipahami. Yakinlah, percayalah bahwa apa yang kalian tahu tentang pasangan kalian ini selama ini itu yang ditunjukkan hanya yang baik-baik saja. Nanti kalau sudah rumah tangga, karakternya, kebiasaannya, sikapnya itu akan muncul aslinya. Betul? Ini 1 bulan, 2 bulan Mas saya ikut jaim-jaiman. Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka itu. Maka ujian rumah tangga itu paling tidak tahun pertama. Dan setahun pertama itu terus menerus dalam rangka menyesuaikan karakter. Tahun pertama itu terus menerus menyesuaikan karakter, menyesuaikan kebiasaan, menyesuaikan ego. Harus diingat itu. Jadi, oh ya bojoku iki kebiasaan ngene. Oh bojo iku sikape koyo ngene. Oh bojoku iku umpamane temperamen. Oh berarti aku harus gini. Oh bojoku sabar, berarti aku harus begini. Oh bojoku iku lemot, berarti aku harus begini. Ada nggak seperti itu? Lemot bojone? Ada? Sangat ada. Contoh, sing wedok umpamane lemot, wis wayahe bersih-bersih lantai, tapi tidak dilakukan oleh yang si istri. Nah, kalau seperti ini diusahakan ya yang laki-laki juga ikut nyapu. Nah, karakter seperti ini sekali lagi di tahun pertama itu adalah dalam rangka apa? Menyatukan, menyamakan, menyesuaikan karakter masing-masing, saling memahami. Dan ini butuh proses lama. Butuh proses lama dan butuh proses pemahaman yang luas, menerima, lapang dada, lapang hati. Harus dilapangkan hatinya. Kalau enggak lapang hati, iso berantem. Nah, berantem terus sih. Kalau nggak bisa, tidak berhasil menyamakan karakter, mesti terus berantem. Nah, jadi pertama yang perlu dilakukan adalah harus saling menyayangi, saling mencintai, saling memahami, saling menurunkan ego, ya, saling memahami, saling menghormati. Nah, ini kuncinya. Kalau tahun pertama dengan berhasil menyatukan irama karakter itu, insya Allah selanjutnya berhasil. Mesti ada kebiasaan pasangan yang itu membuat kita harus melapangkan dada. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita siapkan dalam rumah tangga itu adalah pemahaman keagamaan yang cukup. Pemahaman keagamaan yang cukup. Terutama sholatnya. Lah sholatnya janggap ya 5 waktu ya. Insya Allah ya. Mau tuh kakak iki. Nanti sih gue ya, Pak. Insya Allah lengkap ya 5 waktu ya.
Bisa ya? Belum, setelah ini dilengkapi. Ada ya bolong-bolong? Setelah ini. Ada. Luar jangan ya. Setelah ini dilengkapi. Kerja. Setelah ini Kerja di Malaysia, di bangunan. Tapi lah tetap bisa tuh melaksanakan 5 waktu menyempatkan. Bajunya kotor nggak bisa, Pak. Oh gitu ya. Yo kotornya kan nggak najis. Duh, kotornya nggak najis, boleh. Ingat, Nggak apa-apa. Yang penting nggak kena najis, nggak kena pipis, nggak kena. Yang penting tertutup ingat, auratnya. ingat boleh, Pak. Boleh. Debu boleh. Yang penting nggak kena kotoran najis. Kalau ganti. Nah, Tetap ada solusinya. Ya nggak? iya. Ya nggak boleh. Kalau nggak ada air ya juga bisa ayam. Ya. Diusahakan G, jangan sampai 5 waktunya hilang. Belas ya. Diusahakan. Orang tua saya juga Malaysia tapi sudah almarhum. Lama di Malaysia, sudah punya IC. Tapi cerita banyak orang, ayah saya itu termasuk taat dalam beribadah, termasuk puasa. Jadi nggak pernah meninggalkan puasa, apalagi sholat. Katanya begitu, kata orang-orang, bukan kata bapak, tapi kata orang-orang. Tapi bapak sudah almarhum. Bapak saya almarhum 96. Waktu saya aliyah kelas 1. 96. 96 sudah lahir? Belum Pak. Oh, belum ya? Dibuat malah. 96 saya sudah kelas 2 aliyah. Jadi betul kata Bu Un itu, mesti kalau diusahakan ada saja jalannya. Bagaimana melaksanakan sholat. Kenapa sholat itu penting? Sering saya sampaikan di sini bahwa sholat itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mas, kenapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Secara ilmiah, ngoten gimana? Secara ini. Dalil kan jelas, tapi secara akal ngono diterangno gimana? Kenapa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Karena di dalam sholat ada sujud, Mas. Oh, Pak. Sujud itu kan sudah dosa paling mungkin itu apa, Mas? Ini Pak kadang lek marah terus sholat itu artinya tenang mana? Namanya kenapa, Mas? Karena ingat Tuhan. Karena ingat Tuhan. Ingat Tuhan, ingat Allah ya. Apa, Mas? Kenapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Karena tenang, karena ingat Allah, karena glosor sujud. Apa, Mas? Karena ingat Allah ya. Ala bi dzikrillah tatmain qulub. Ada penelitian dari Amerika, seorang ilmuwan perempuan itu bahwa di otak kecil manusia itu di otak manusia itu ada otak kecil yang itu bisa dialiri darah hanya dalam kondisi sujud. Jadi otak kecil itu hanya bisa dialiri darah ketika dalam kondisi sujud. Nah, apa fungsi otak kecil itu? Fungsi otak kecil itu adalah mengendalikan emosi, mengendalikan marah, mengendalikan temperamen. Jadi ketika otak kecil itu kena darah, teraliri darah, maka emosinya akan terkendalikan, reda, tidak temperamental lagi. Artinya ketika glosor niki itu darah mengalir ke otak kecil itu. Nah, otak kecil itu kemudian mengendalikan emosi. Jadi innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu secara ilmiah seperti itu. Bahwa dengan sholat orang itu terkendali emosinya, mungkarnya, kejelekannya akan terkendali. Nah, insya Allah kalau rumah tangga pasangannya masing-masing itu sholat 5 waktu genap, insya Allah tidak gampang marah. Opo maneh
sering-sering tahajud, apa mana duha. Semakin sering otak kecil itu kena darah, insya Allah semakin terkendali emosi. Gitu. Sebaliknya, semakin tidak teraliri darah, maka kemungkinan besar orang itu semakin temperamental, gampang marah-marah. Nah, itu logikanya begitu. Jadi semakin tidak sholat, berarti dia akan semakin gampang marah. Karena apa? Karena otak kecilnya tidak teraliri. Nah, logikanya secara ilmiahnya begitu. Nah, maka nanti kalau sudah rumah tangga, monggo ditata sholatnya yang belum genap digenapi, walaupun tangine, walaupun bangunnya jam 7, jam 8, subuhnya langsung sholat saja. Kalian dua. Enggak apa-apa kan? Iya. Itu kan Nabi kan pernah begitu toh? Pernah Nabi seperti itu? Sholatnya sampai kesiangan. Pernah? Oh, terus pun diceritanya kok Nabi pernah kesiangan. Dengar aja Pak, dengar aja. Ya, dengarnya gimana? Banyak siangan. Saat itu Rasulullah dalam kondisi perang. Kondisi perang. Lalu sangat capek. Rasulullah sama sahabat-sahabat yang lain itu pengen tidur. Lalu tanya, wahai sahabatku, siapa yang siap jaga malam ini sehingga kita tidak bangun kesiangan? Waktu itu kemudian Ibnu Mas'ud mengacungkan jari, saya Rasul, saya berjaga hingga jenengan tidak tertinggal sholatnya subuh. Karena dalam kondisi capek, langsung tidur Rasulullah dan para sahabatnya. Delalah, apa delalah itu? Ternyata tiba-tiba delalah. Delalah gak ngerti bahasa Indonesia. Ternyata Ibnu Mas'ud juga ketiduran. Sehingga sampai muncul matahari. Saking panasnya kemudian Rasulullah terbangun. Lah kaget loh. Ibnu Mas'ud nandi ku mau. Nah, ternyata Ibnu Mas'ud juga ketiduran kemudian dibangun. Mas'ud, endi jere tangi kok malah turu? Ya Rasul, saya benar-benar nggak kuat nahan kantuk. Akhirnya kemudian sholatlah Rasulullah dan para sahabatnya saat itu juga. Matahari sudah tinggi. Intinya ketika kita dalam kondisi ketiduran tidak sengaja, maka boleh kemudian kita langsung sholat. Tapi aja dibiasa no, nak enak no. Itu Tiap kalau hari. dia enak berarti ya sengaja. Iya. Oke, yang terakhir yang perlu saya sampaikan, stunting. Setiap win-win saya terus mengatakan stunting. Stunting itu apa? Nggak tahu ya. Nanti kurang gizi ya? Kurang gizi. Anak kurang gizi. Pemerintah itu giat gencar-gencarnya mengkampanyekan penghapusan atau penurunan angka stunting. Di Indonesia angka stuntingnya itu tinggi. Anak yang lahir banyak yang kurang gizi buruk. Pertumbuhannya tidak normal. Mestinya setiap bulan itu grafiknya terus naik. Kan di posyandu itu setiap bulan dicek kan. Nah, mestinya grafiknya itu terus naik begini, baik tinggi badannya maupun berat badan. Kalau berat badan dan tinggi badan tidak naik, berarti itu perlu dicuri, apalagi sampai turun. Nah, jangan sampai turun. Maka nanti kalau jenengan punya anak harus diperhatikan gizinya. Apa resikonya anak yang stunting? 1, nanti dewasanya kecerdasannya kurang. Tidak bisa berpikir secara maksimal. Tidak bisa belajar. Memorinya kurang. Yang kedua, sakit-sakitan. Wong Jawa ngarani ringke.
gampang loro, gampang sakit. Dilut dulu loro. Yang ketiga, anak yang stunting itu dewasanya gampang kena sakit tidak menular. Sakit jantung, darah tinggi, ginjal. Nah, itu anak yang stunting. Maka nanti kalau punya anak mulai hamil harus cukupi gizinya, jangan sampai kurang. Saya kira itu dari saya, nanti disampaikan oleh Bu Un. Monggo Bu. Pak Tajun datang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah panjang dan lebar dijelaskan sama Pak Raden bahwasanya dalam rumah tangga itu intinya kita harus benar-benar saling, apapun itu ya, pokoknya saling jaga, saling memaafkan. Yang terpenting itu apapun itu, pokoknya disian merasa bersalah, disian jaluk sepuro. Kayak jangan merasa wong aku gak salah lah pokoknya sepuro disik, nanti bojone ngono, karena saya wedok ngono pisan ya. Ya meneng-menengan wae syukur-syukuran terus ya. Nah, jadi meskipun sampean merasa aku masih salah duduk aku, tapi gak apa-apa lah aku sing di sepuro gitu. Dua-duanya harus merasa seperti itu. Terus kata Pak Raden, kalau sholatnya terjaga, insya Allah nanti semuanya juga akan dijaga oleh Allah. Nek saged kalau di rumah berarti sholatnya berjamaah. Wonten niku kan bersalaman, cipika-cipiki dosa ilang kabeh. Itu kayaknya sepele ya, tapi kan ya kalau kita lakukan itu bisa menambah ketenangan dalam rumah tangga. Insya Allah rumah tangga kita baik-baik saja. Selain ikhlas, kita perlu ingat bahwasanya pernikahan itu adalah suatu ibadah yang terpanjang sampai sesuk-sesuk, itu termasuk Seumur hidup itu adalah ibadah. Kalau kita ingat bahwasanya pernikahan itu ibadah, insya Allah kita tidak akan merasa ngeluh. Secapek apapun, seberat apapun, kalau kita ingat itu ibadah, insya Allah kita akan baik-baik saja. Iya, panjenengan pernikahan itu seperti ini. Disinilah letak ibadahnya. Nih sampean pokal ngono yo ganjarane bertambah dan sebagainya. Dan ada sedikit kutipan dari Pak Yai Sobo, pokoknya Pak Yai TikTok lah. Pernikahan itu ini pesan buat yang perempuan dulu ya. Dulu kalau kita ingat bahwasanya pernikahan itu ibadah gitu ya. Apapun yang terjadi. Kalau perempuan itu kalau bisa selalu terlihat senang di depan suami. Itu kan ganjarannya wakai yo. Jadi kan pahalanya kalau duitnya banyak. Ya enggak, pokoknya harus duit banyak. Harus ya. Senang itu enggak dari duit loh Pak. Oh iya. Salah kok nang ngene. Terus tak kayak loh, ini katanya duit pernah. Tapi perlu diingat juga bahwasanya bahagia itu tidak 100% dari uang. Kok nang ngene bojoku tak kayak duit akeh, berarti saya tidak perlu ngajak jalan-jalan lagi, tidak perlu ngejak ngomong lagi di rumah, tidak perlu. Itu salah, bahwasanya tidak hanya uang tok. Kebahagiaan itu dari perhatian sampean juga perlu. Perhatian itu perlu, kok nang marenge kayak dhuwit wis nduk omah cuwek dolanan HP, gak nyawang bojone repot sibuk nduk pawon. Ya gak digubris, gak disopo-sopo. Lho, masak ta piye ngono kan seneng ya nek kapan kita masak berdiri meskipun kita nggak ikut masak, tapi kalau kita ikut ngewangi itu kan ya senang sekali. Jadi kalau kita terlalu terlihat bahagia di depan suami, itu pahalanya banyak sekali. Begitu juga sebaliknya, kalau itu berarti kan wis ketok ya, surga ketok. Kalau buat yang laki juga. Maksudnya surga ketok itu gimana? Ya nanti pahalanya itu nanti pasti masuk surga. Sebaliknya. Berarti ini bojone guyu nang sing lanang, taat sing lanang pasti surga. Sebaliknya kalau laki-laki juga terlihat menyenangkan di depan istri,
selalu apa itu namanya gak mengecewakan istri, menomorsatukan istri. Nomor 1 istri. Itu nanti dunia itu beruntung gitu loh, menjadi orang yang beruntung. Jadi yang ngono nek wedok taat ya nanti bersama-sama di surga, yang laki-laki selalu menyenangkan, selalu apa di depan itu juga nanti beruntung di dunia. Jadi kan imbang ya. Nek sama-sama saling menyenangkan di dunianya juga dapat, di akhirat juga nanti insya Allah bergandengan bersama. Cukup Pak, segitu saja. Tajud Pak, tajud atau tajud? Ada tamu. Oh intinya nggak benar. Sampun. Iya itu. Lo tambahin sedikit ya. Mas iki tukang Mas. Jenengan asline pundi Mas? Nih, dukun. Jenengan dukun. Tak titik-titikat mau kok tawur. Ayo siapa Pak? Iya. Anaknya siapa Pak? Aku wong dukun masalahnya. Oh. Iya, kalau pian dukun. Kok tawur. Kali dukun pundi? Duh. Ayo tonggo. Toboy. Jenengan pundi? Bayu Tengah. RT pinten Mas? RT 2. Sak desa kan. Lah ya enggak maksudnya lah. Masalahnya gini Mas. Masalahnya saya bukan asli pribumi di Mojokerto. Jadi kan saya kan imporan. Jadi saya aslinya Lamongan, nikah dapat Mojokerto. Jenengan nanti jenengan asli Mojokerto kan? Asli. Orang tuanya mana? Bapaknya Mojokerto, ibunya sama. Ayo, aku tak titik mau koyo Rocky Gerung. Loh, salahnya pasti tertawa. Iya, Mbak ya. Mesti ada yang apa namanya ngata-ngatain atau kayak mirip-mirip. Jadi kayak Rocky Gerung ya. Iya. Ahli filsafat kan? Kuliahnya filsafat jurusan. Kuliahnya di mana? Saya di UIN, di Surabaya. UIN Malang, terus Masnya? Di Surabaya. Surabaya, UIN. Apa? Universitas Narotama. Sampean di UIN-nya. UIN Ambil apa? PAI. PAI. Wah, calon guru. Ya, guru abad 21. Calon pendidik. Saya sudah jadi guru. Oh iya, udah ngajar. Pernah. Ya kan gini, maksudnya guru kan nggak harus dimasuk di sektor formal di lembaga pendidikan formal. Nanti kan bisa juga di lembaga non formal atau tidak di formal atau non formal kan jadi gurunya anak-anak. Nanti kalau sudah punya anak ya. Saya mau ngomong ya, ngomong. Terus kok tiba-tiba sama temannya? Nah, Hari ini beda. Mohon maaf, hari ini saya nggak bisa serius, saya pengen tertawa. Iya, kok lucu. Kok ketemu sama temannya? Nah, ceritanya gini, Pak. Nah, ya udah cerita nggak apa-apa. Cek ya nggak apa-apa. Awalnya aku nggak tahu kalau dia juga mau nikah tahun ini bulan Oktober. Rumahnya mana? Campurjo. Juga. Sama campur Banyu juga. Tengah. Oh, Banyu Tengah, Betengah, Camplung. Ya wes oke. Terus aku pernah lihat story-nya dia itu kayak foto private sama masnya. Masnya aslinya mana? Aslinya Paciran. Paciran mana? Paciran Pondok Karangasem. Karangasem, oke. Tak komen lah Pak sama aku. Duh, nikah kapan enggak? Terus gak lama bilangnya doakan tahun ini bulan apa? Oktober minggu keberapa? Salah tuh kaget. Soalnya aku juga minggu 1 tak tanya tanggal berapa, tanggal 4. Terus aku tiganya kan nikah di KUA 4 kan resepsinya. Terus aku bilang, halo aku lo tanggal 5, lo kok barengan? Terus Padahal kan teman dari dulu ya. di UIN Malang. Iya, berarti teman. Ya wes ayo, barengan Bareng, KUA. Terus janjian tanggal 15. Janjian bareng nih kan? Iya. Apa terus? Iya, sudah datang. Itu. Sama lihat sudah siap kan untuk verifikasi. Kalau sudah nanti. Setelah ini tahapannya Rafa ya. Rafa itu verifikasi data jenengan. Kalau sudah di cross check, sudah oke, sudah siap, nanti bisa diterbitkan buku nikah, siap dicetak. Kalau belum lengkap, belum bisa ya. Usahakan pastikan data-datanya sudah lengkap semua. Udah aplikasi L-Similnya sudah semua ya. Terus, belum? Yang masnya? Oh belum ya. Kalau belum bisa nyusul. Oke. Yang penting hari hanya itu kan yang menentukan bukan kantor, bukan kita. Jenengan kan untuk harinya tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Enggak ada yang jam 12 malam, jam 1 malam enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ini bobok loh Pak. Belum sebetulnya enggak apa-apa juga. apa-apa, Pak. Ini sebetulnya ini ngomong serius. Guyon tapi hasilnya iya sakjane misalnya kalau jenengan punya adat. Kemarin saya dari Lamongan itu agak primitif itu Lamongan. Meskipun saya asli Lamongan.
Aku wis pindah nang ngene Gresik dadi rada gak primitif. Itu nikah satu kampung, itu satu RT, satu gang pisan. Cuman yang membatasi cuman jalan. Jadi koyo wong Jawa iku mikul dalan. Jirine mikul dalan iku berat. Aku gak ngerti filosofinya apa. Ya mungkin kalau mikir, iya betul. Nek mikul dalan jelas abot oleh watu kan ngono. Lah itu mari ngono akad nikah, sebelum akad nikah itu nggak boleh lewat depan. Iki ono sing ngene ta, kan nggak mungkin tonggoe. PW kan nggak mungkin, penggo kan nggak oleh penggo kan, pek ado kan. Maksudnya oleh kan ado, gak penggo. Pek tonggo kan tonggo iki ini oleh selisih apa jenenge 2 omah apa 3 omah. Iki dekat. Iya. Ya iku kemarin ngono iring-iring lihat belakang. Nah gak pintu depan, akhirnya pintu belakang. Sudah, siap. Oke, Dari tadi. Oke, siap nggih. Kita akhiri, mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini bermanfaat. Meskipun guyon ya, tapi ada manfaatnya. Insyaallah banyak manfaatnya nggih. Jadi digawe nyantai wae aja serius-serius. Jadi yang penting niatnya ditata, niat nikah, niat ibadah nggih. Lillahi taala karena Allah, mudah-mudahan ada jalan karena nikah di antara nikah itu adalah cara atau pintu untuk membuka rezeki. Insya Allah kalau nikah, insya Allah jenengan akan menjadi orang kaya. Ia punu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo langsung masuk ke ruangan Pak Kepala itu. Nggih. Nggih langsung. Ya nanti Monggo. kalau di absen ya situ-situ kalau barengan ya kerudukan ya.